Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Kali ini saya akan bahas tentang sebuah topik yang sangat menarik ya teman-teman semua. Seperti yang Anda lihat di layar ini, ada sebuah pertanyaan ya, yaitu berapa sih spread asli dari market Forex ya. Jadi kita tahu nih, kan ada banyak broker dan masing-masing broker itu punya spread yang bervariasi ya teman-teman. Ada yang kecil, ada yang besar, bahkan ada yang spreadnya itu nol ya teman-teman semua. Oleh karena itu kita akan mencoba untuk mencari tahu ya sebenarnya berapa sih spread asli di market forex itu berapa ya. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan ya, berapa sih untung forex broker ya, untungnya broker dari spread itu berapa ya. Ini mungkin ada teman-teman juga yang kepo, pengen tahu ya, broker ini untungnya dari spread itu berapa sih. Nah, kita akan bahas ya. Oke ya, sebelumnya bagi teman-teman yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang ya teman-teman semua. Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya, agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Dan bagi para subscriber, saya mengucapkan terima kasih atas supportnya terhadap channel ini yang sangat berarti ya bagi perkembangan channel ini, yang punya visi untuk memberikan edukasi Forex dan Gold gratis kepada trader di seluruh Indonesia ya. Baik teman-teman, kita mulai saja materinya ya. Berapa sih spread asli market Forex itu berapa, dan berapa sih cuannya si broker ini dari spread itu berapa ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman semua. Jadi begini, harga di market forex atau spread di market forex itu dia dibentuk pada sebuah tempat yang namanya itu interbank market ya teman-teman semua. Jadi yang Anda lihat ini adalah contoh tangkapan layar atau screenshot daripada Reuters ya, platform trading Reuters ya teman-teman semua. Jadi kita tahu kalau di market interbank itu ada dua platform. Pertama itu adalah Reuters dan kedua adalah EBS ya teman-teman semua. Dan ini adalah contoh dari Reuters ya. Ini adalah contoh market depth dari per USD JPY ya teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini ya, ini partisipan di market interbank itu kan bank-bank yang gede ya teman-teman. Kalau kita melihat ini ya, ini adalah GSI, ini Goldman Sachs ya teman-teman semua, kodenya GSI. Terus di sini ada UBS ya, bank UBS ya teman-teman semua. Kemudian ini ada juga BarX, ini Barclay ya teman-teman, dan BOA ini Bank of America ya, ini adalah kode-kodenya. Ada JPM, JP Morgan ya, ada BNP, ini BNP Paribas ya teman-teman semua, dan lain sebagainya ya. Di sini juga ada Citi, ini Citibank dan lain-lain ya. Jadi mereka ini adalah bank-bank besar yang menjadi penentu ya. Jadi kembali lagi di market interbank inilah pembentukan harga atau pembentukan spread itu dibuat atau ditentukan di sini atau dibentuk di sini ya teman-teman semua. Nah, kalau kita melihat ya teman-teman semua, di bagian kiri ini adalah data-data untuk bidnya, dan di kanan ini adalah data untuk asnya ya. Teman-teman pasti sudah paham tentang bid dan as ya kalau sudah pernah trading gitu ya. Seperti di MetaTrader gitu ya teman-teman semua, ataupun platform-platform yang lain ya. Oke, di sini misalkan nih ya teman-teman semua, kita melihat ini. Jadi untuk bid ya, di bagian bid ini Goldman Sachs itu dia memberikan penawaran itu untuk bidnya ya teman-teman, itu 98.999 dengan lot size-nya itu, atau size bukan lot size ya, size-nya itu 5 juta ya, 5 juta US dollar ya teman-teman semua. Ini untuk bidnya. Dan yang di kanan untuk asnya ini ternyata ada JP Morgan yang dia juga melakukan penawaran untuk harga as ya, itu 98.999 juga ya teman-teman semua. Artinya apa? Kalau kita mematchkan nih antara bid dan as, antara GSI dan JPM ini, artinya spread yang didapat itu berapa? Nol. Jadi spread yang didapat itu nol ya teman-teman semua. Baru kalau misalkan kita pindah ke sini ya, ada GSI ini dia juga 98.999 ya. Ini volumenya 1 juta. Nah, di sini ada BNP ini, dia ini untuk bidnya ya teman-teman semua. Di sini BNP Paribas itu dia melakukan penawaran pada asnya itu 99.001 ya. Nah, di sini baru ada perbedaan ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman semua, kesimpulannya adalah bahwa
spread market yang sebenarnya ya yang dia terjadi di market interbank ya, di mana pembentukan harga itu terjadi, spreadnya itu sangat kecil sekali ya teman-teman semua. Itu bisa dikatakan tuh nol ya, hampir nol ya teman-teman semua. Seperti itu, karena market forex, kita tahu market forex adalah market yang paling liquid sedunia ya. Jadi karena statusnya itu sebagai market paling liquid sedunia, tidak heran kalau spreadnya itu juga paling kecil sedunia. Begitu ya teman-teman semua. Seperti itu. Oke, jadi jelas ya, ini garis besarnya aja ya teman-teman semua. Jadi di sinilah, di market interbank inilah pembentukan harga terjadi ya. Dan kita sebagai retail trader itu, kita dapat harga dari mana? Ya dapat harganya rantai atasnya itu di sini ya teman-teman. Itu dari sini, nanti dari sini tuh dia turun ke bawah, nanti kita akan bahas, baru nanti sampai di kita di retail trader itu kita dapat paling bawahnya gitu ya teman-teman semua. Setelah di markup, nah kita dapat harga yang sudah di markup beberapa kali, banyak kali itu tadi ya. Oke, kita akan bahas ya teman-teman, mudah-mudahan di sini paham ya. Ini nggak susah kok ya untuk memahaminya ya. Oke, ini adalah market interbank ya. Nah, ini teman-teman yang Anda lihat di layar ini adalah ilustrasi bagaimana dari market interbank ya. Kita melihat di sini bank ABCD ini adalah market interbank yang tadi ini ya teman-teman semua. Nah, alur pergerakan harga atau pergerakan spreadnya itu dia dari market interbank ini ya teman-teman semua. Itu dia jatuh atau dia terus ya, dia jatuh ke meneruskan perjalanannya itu ke apa yang kita kenal sebagai liquidity provider ya. Jadi dari market interbank itu dia turun ke liquidity provider ya teman-teman semua. Liquidity provider ini siapa? Liquidity provider ini kalau orang sering kali menyebutnya ini brokernya broker, begitu ya teman-teman semua. Nah, liquidity provider ini bisa macam-macam. Dia bisa bank, dia bisa hedge fund, ya, dia bisa perusahaan-perusahaan yang gede, ya teman-teman semua, macam-macam lah. Tapi yang jelas ini adalah perusahaan yang gede banget, ya. Brokernya broker, ya ini bandarnya bandar. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oh enggak, bandarnya bandar itu yang ini ya, yang di interbank ini ya teman-teman semua, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Citi dan lain-lainnya. Ini bandarnya bandar tuh di sini. Nah, ini bandar gede juga ya teman-teman, liquidity provider ini bandar gede juga ya seperti itu. Nah, ini yang dikenal sebagai brokernya broker ya teman-teman semua. Kenapa sih kita tuh harus trading pakai broker? Karena kalau kita sebagai retail trader, kita masuk sini nggak bisa ya teman-teman semua. Jangankan kita, bank yang selain 10 bank ini tadi yang kira-kira 10 bank, selain bank yang gede-gede itu aja nggak bisa, nggak bisa masuk ya teman-teman semua. BCA Mandiri itu nggak bisa masuk sini ya teman-teman semua. Karena apa? Ya karena ini bank-bank internasional yang gede punya ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk sini ya teman-teman semua. Artinya yang dia menjadi penentu harga ya, pembentuk harga itu ya di market ini ya teman-teman semua. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke liquidity providernya ini ya teman-teman semua. Jadi di liquidity provider ini ada yang namanya itu aggregation engine. Apa itu aggregation engine? Jadi aggregation engine itu adalah alat atau engine ya, atau mesin yang dia itu berusaha untuk mendapatkan harga yang terbaik dari market interbank ini ya. Jadi ini bank A itu kan misalkan ini untuk EURUSD ya teman-teman, contohnya untuk EURUSD bank A ini, masing-masing bank ini ya ABCD ini punya bid ask masing-masing ya teman-teman semua. Nah, tugas daripada aggregation engine ini adalah mencari harga yang terbaik yang bisa dia dapat dari bank-bank ini ya. Di sini kita melihat ya teman-teman semua, jadi ada bank ABCD ini dia punya masing-masing punya harga sendiri. Nah, aggregation engine ini tugasnya untuk mencari harga terbaik. Artinya kalau dia mencari harga bid, ini kita lihat ya teman-teman ya. Untuk harga bid ternyata dia memilih harga daripada bank C. Kenapa? Karena bank C ini untuk bid itu yang paling mahal. Ya, bid itu kan jual ya teman-teman semua. Artinya kalau kita mau jual, kita pasti mau ambil jual, kita pasti mau jual di harga yang tertinggi dong, iya kan? Oleh karena itu diambillah harga yang tertinggi dari bank C ini 1.32125. Sedangkan kalau bank B ini cuman kita ambil dua angka belakangnya ya teman-teman, cuman 21 ya kan. Bank A cuman 23, bank D malah cuma 20. Sedangkan bank C ini 25 ya. Artinya untuk harga bid yang terbaik adalah bank C
oleh karena itu diambillah dari bank C untuk harga bidnya. Sedangkan untuk harga asnya ini dia diambil dari bank B. Kenapa? Karena as itu kan harga beli. Kalau kita tuh mau beli, artinya kita mau beli di harga yang termurah, ya kan? Dan di sini kita melihat untuk bank A ini 29, masih lebih mahal, ya kan? Bank C apalagi 35, ya kan? Bank D itu 29, ya. Jadi yang paling murah dalam hal ini adalah bank B. Oleh karena itu, tugas daripada aggregation engine ini, karena dia menemukan harga yang terbaik buat kita, akhirnya didapatlah spreadnya itu 1.32125 dari bank C untuk bidnya, dan asnya itu 1.32127, ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, harga inilah yang diberikan oleh liquidity provider itu kepada broker, ya. Dan di sini kita melihat si broker itu dia mendapat harga dari liquidity providernya 1.32215 untuk bidnya, dan untuk asnya 1.32127, ya teman-teman semua, di mana harga bidnya dia didapat dari bank C, harga asnya didapat dari bank B, ya seperti itu ya teman-teman semua. Ini adalah harga yang didapat oleh broker, ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya teman-teman, kita akan coba lihat ini ya. Ini adalah website dari sebuah liquidity provider, ya, yaitu X Open Hub, ya teman-teman semua. Dan ini adalah salah satu liquidity provider saja. Of course ya, ada banyak sekali liquidity provider, tapi ini hanya contoh saja, ya. Dan kalau kita melihat di sini ya teman-teman semua, ini adalah saya merekam video ini hari Sabtu, kebetulan hari Sabtu ya teman-teman. Jadi ini market nggak gerak nih, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat nanti, teman-teman bisa cek sendiri di websitenya, itu nanti ada pergerakan harga, ya, tapi harga pergerakannya itu tidak terlalu signifikan, ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, di sini misalkan ya kita melihat nih untuk EUR USD, ya teman-teman semua, ini spreadnya itu adalah 0.00001, ya. Jadi dia itu hampir 0, ya teman-teman semua. Dan kalau kita melihat average spreadnya ini, average spreadnya 0.000143 itu untuk average spreadnya, ya teman-teman semua. Artinya apa? Ini kan hampir 0 spreadnya, ya kecil sekali, ya teman-teman semua, seperti itu. Itu untuk EUR USD. Untuk GBP USD 0,00002 spreadnya, ya. Apa namanya? Average spread atau spread rata-rata itu 0.000386. Ini kecil banget, hampir 0, ya teman-teman semua. Seperti itu. Untuk gold misalkan, gold itu spreadnya cuma 0.21, ya. Jadi kita bisa melihat harga spread sebenarnya itu sangat kecil sekali, ya. Karena sekali lagi market forex ada market yang sangat liquid, paling liquid sedunia, ya teman-teman semua. Oleh karena itu nggak heran kalau spreadnya itu sangat-sangat tipis, bahkan sangat mendekati 0, ya teman-teman semua. Ini adalah apa namanya spread yang sebenarnya, ya, yang berasal dari market interbank, ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat ya X Open Hub ini dia punya klien, ya, dia punya klien, dia punya partner juga, ya teman-teman semua. Siapa klien daripada liquidity provider ini? Kliennya tidak lain tidak bukan, salah satunya adalah broker, ya teman-teman semua. Dan di sini kita melihat daftar dari broker yang menjadi klien daripada X Open Hub ini, ya teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini ada salah satunya ada A-Markets, ya. Ada A-Markets di sini, ya teman-teman semua. Kita akan coba lihat ke A-Market, ya. Nah, di sini ini sudah websitenya A-Markets, ya teman-teman semua. Ini adalah broker, ya, tempat dimana kita retail trader berurusan dengan broker ini, ya teman-teman semua. Nanti broker urusannya sama liquidity provider, kan begitu. Nah, di sini misalkan A-Markets ini dia ada 3 jenis akun, ya. Pertama adalah akun fix, ya. Nah, di akun fix ini, ya teman-teman semua, spreadnya itu fix from 3 pips. Ya, jadi 3 pips ini minimal gitu, ya, karena dia from. Jadi untungnya berapa nih? Lah, untungnya berapa? Kalau kita melihat untungnya, kita lihat aja misalkan ini untuk EUR USD, ya teman-teman semua. Untuk EUR USD katakanlah dia di sini dia pakai 3 pips, ya. Kita tahu tadi dia kulaknya dari liquidity provider berapa? Hampir 0, ya kan, 0.00001, ya. Katakanlah 0.00003 lah katakanlah, ya. Seperti itu. Tapi untungnya kan masih gede, ya teman-teman semua. Jadi ini untuk satu kali transaksi aja katakanlah dari sebuah transaksi, ya teman-teman, kita open posisi itu katakanlah dia sudah cuan itu sekitar 2,5 pips.
ya sekitar 2,5 pips sampai 2,8, mungkin kan sekitar kisaran segitu ya teman-teman semua. Nah nanti kita close posisi, dia juga cuan lagi 2,5 pips, 2,5 pips lagi. Artinya untuk satu posisi yang terlikuidasi, dia sudah cuan berapa? Kalau dia pakai harga yang seperti ini, spreadnya 3 pips, dia udah cuan itu minimal 5 pips. Ya, enak ya jadi broker ya teman-teman semua. Ada yang kepingin jadi broker mungkin ya. Enak ya teman-teman semua. Jadi dia kulaknya itu sangat kecil sekali ya. Dari liquidity provider dia jualnya ke trader, wah bisa 3 pips spreadnya ya teman-teman semua. Untuk akun standar, ini untuk akun standar spreadnya lebih kecil ya, 1,3 pips ya. Ini floating ya teman-teman semua. Artinya apa? Artinya from 1,3 pips itu kan biasanya kan bisa lebih daripada 3 pips ya teman-teman semua. Dan kalau kita tahu kulaknya itu murahnya segitu, artinya bahwa dalam satu transaksi yang sudah terlikuidasi buy sell gitu ya, ini dia bisa mendapatkan profit 2 pips lah ya, minimal itu 2 pips itu udah bersih, udah nggak ada risiko ya teman-teman semua, seperti itu. Ini untuk standar. Dan kalau kita melihat 1,3 pips ini kan ya spread yang standar lah ya, rata-rata memang seperti itu ya teman-teman semua. Dan kemudian kalau ECN spreadnya ini floating from 0 ya, jadi anggap aja 0 ya, karena memang ini adalah akun ECN ya teman-teman semua, yang memang spreadnya itu biasanya 0 dan tapi dia ada komisinya ya, seperti itu ya teman-teman semua. Yang ini ada spreadnya tapi komisinya itu nggak ada ya. Jadi itu adalah bagaimana cara broker mengelola penghasilan mereka aja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Inilah spread asli itu, kita tadi sudah tahu berapa, kemudian kita tahu berapa si broker ini kulaknya dari liquidity provider itu berapa, dan kita tahu cuannya itu lumayan. Cuannya itu lumayan, nggak ada risiko ya teman-teman semua. Seperti itu, jadi enak banget nih jadi broker ya. Jadi kalau teman-teman yang nonton nih yang mau jadi broker ya, mungkin bisa dipertimbangkan. Oke ya teman-teman semua, saya kira cukup ya ini untuk menambah wawasan kita saja ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau memang bermanfaat, silakan Anda bisa share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat ya. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya. Salam sehat selalu dan salam cuan.